Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilita Inesa Rahayu, mahasiswa magang 3 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, jurusan PPKN di SMP Negeri 4 Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama bab 3, yaitu makna tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, simak baik-baik materi yang akan saya sampaikan ya. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengapa harus ada hukum? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, akan Ibu jelaskan. Apabila tidak ada sesuatu yang dijadikan pedoman dalam mewujudkan keinginan-keinginan tersebut, maka yang terjadi adalah benturan-benturan. Supaya kehidupan dapat berjalan dengan aman dan tertib, maka diperlukan adanya peraturan hidup. Nah, peraturan hidup itu disebut dengan norma. Kalian pasti sudah belajar kan tentang norma di kelas 7 kemarin? Nah, wujud dari norma hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah, bisa juga pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3, betul. Yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan sebagai panglima. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sekarang, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Dan yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dan yang ketujuh, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Ada pula
jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan MPR atau sering disebut juga dengan TAP MPR. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau disebut dengan Perpu. Yang keempat, yaitu Peraturan Pemerintah yang sering disebut dengan PP. Yang kelima, Peraturan Presiden. Selanjutnya, di bawah peraturan presiden ada peraturan daerah provinsi atau perda provinsi. Dan yang terakhir ada perda kabupaten atau kota. Selanjutnya, asas-asas dalam pembentukan peraturan perundangan ditegaskan dalam pasal 5, yaitu yang pertama, kejelasan tujuan. Jadi, setiap peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundangan yang berwenang. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki perundang-undangan. Yang keempat, dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat. Yang keenam, kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan sistematika pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir, keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.